Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Azahra dengan NPM 18 1063 1050 161 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya pada tugas inovasi keempat mengenai strategi inovasi pendidikan. Soal pertama yaitu bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Penyelesaiannya, agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Yang kelima, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien itu sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Selanjutnya, strategi pendidikan juga bisa dilaksanakan sebagai program perubahan, dan itu akan efektif jika yang pertama digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Dan yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan bahwa adanya masalah dan memantapkan bahwa ada masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Dan dalam strategi pendidikan pun ada saatnya kurang efektif. Nah, gimana kita meminimalisir kurang efektif itu jika tidak tersedia sumber cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan dengan tanpa dilengkapi strategi yang lain. Nomor 2, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan 1. Tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial tersebut. Yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Yang kedua, strategi yang tepat juga akan digunakan jika yang pertama, masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Yang kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perubahan tidak
dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang terakhir, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Selanjutnya, nomor 3, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Penyelesaiannya, berdasarkan kriteria karakteristik inovasi pendidikan yang dijabarkan menurut pendapat Everett M. Rogers tahun 1993 halaman 14-16, dapat disimpulkan bahwa masing-masing karakteristik inovasi pendidikan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi itu sendiri. Dan masing-masing pun memiliki hasil, ya sama-sama memiliki tujuan didapatkannya kepuasan penerima. Nomor 4, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang ikut andil dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memiliki strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah, karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling rendah atau paling lemah, paling sedikit tekanan paksaan dari luar, ke arah hal yang paling banyak atau kuat tekanan atau paksaan dari luar, dan dapat digambarkan sebagai bagian berikut. Dan nomor 5, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers tahun 1993, halaman 14-16, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaan antara keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility sebagai berikut. Berdasarkan tingkat kesesuaian atau keuntungan inovasi. Pada keunggulan relatif, tingkat keuntungan atau kesesuaian suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Sedangkan pada compatible atau compatibility, tingkat keuntungan atau kesesuaian inovasi dengan nilai atau values, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerimanya. Selanjutnya berdasarkan kecepatan inovasi yang didapatkan. Pada keunggulan relatif, semakin menguntungkan bagi penerimanya, maka semakin cepat juga tersebarnya inovasi tersebut. Sedangkan pada compatible atau compatibility, jika terdapat inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima, tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Sekian hasil pemaparan jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.